Barcelona menang, tapi bukan dengan kemenangan yang indah. Robert Lewandowski mencetak 2 gol ya, meskipun ke gawang lawan dan juga ke gawang sendiri. Tapi tanpa Lamine Yamal, Barcelona hampir tenggelam di Praha. Apa sebenarnya yang terjadi di laga ini? Sebelum kita kupas lebih lanjut, review match laga antara Slavia Praha versus Barcelona di UCL yang baru saja selesai tadi, baru saja berlangsung. Jangan lupa kalian sobat-sobatku untuk like, share, subscribe, dan berikan komen-komen terbaik di video-video Papa Tola. Kita mulai sobat, review match laga antara Slavia Praha berhadapan dengan Barcelona. Tahukah kalian sobatku, di pertandingan ini suhu udaranya bawah 0 derajat Celcius. Atmosfer yang luar biasa di Stadion Fortuna Arena Praha. Ini adalah matchday ke-7 laga di Eropa Champions League ya. Jadi dari laga ini dengan atmosfer yang tentu saja tidak bersahabat bagi Barcelona, kita tahu bahwa suhunya ya, kita bisa melihat di pertandingan bagaimana di bawah 0, tribun penuh, tekanan konstan dari publik, penonton ya. Jadi secara mental memang harus siap dan fisik ya di awal laga, secara mental dan fisik. Jadi Barcelona memang datang ke Praha tentu dengan misi yang jelas ya. Harus meraih kemenangan untuk menjaga peluang finish di 8 besar Liga Champions. Namun performa mereka khususnya di babak pertama ya, jauh sekali dari kata meyakinkan. Ini bukan laga yang indah, tapi laga yang menuntut karakter dan kedalaman skuad. Jadi di taktikal awal, Slavia Praha jauh lebih siap menghadapi Barcelona yang entah kenapa seperti kehilangan ritme permainan. Slavia Praha di atas kertas dan di lapangan berhasil memainkan strategi dan skema 3-5-2. Kita melihat bagaimana pelatih Jindřich Tropisovski ya kembali menunjukkan ciri khasnya dengan melakukan low block ya yang disiplin dan kemudian berhasil mengeksploitasi set piece dengan baik. Di samping itu keunggulan mereka di babak pertama adalah transisi yang begitu cepat di sisi kiri pertahanan Barcelona. 2 gol ya dari Slavia itu berasal dari situasi bola mati. Jadi ini bukti bahwa Slavia Praha khususnya pelatih jeli melihat di mana kelemahan struktural Barcelona di pertandingan ini. Jadi dari segi permainan, penjagaan zona Barca terlalu pasif ya. Lewandowski dan bek tengahnya ini gagal nih menguasai area tiang jauh. Di Joan Garcia tidak dominan keluar dari garis gawang. Barcelona dengan formasi 4-2-3-1 tapi tanpa Lamine Yamal ini kehilangan kecepatan di setengah ya, half space kanan. Kemudian kan kita tahu bahwa Yamal ini bisa nih untuk menjadi pemecah pressing 1 lawan 1, tapi tanpa Yamal tidak kelihatan tadi. Nah, kombinasinya kan harusnya dia dengan Konde. Jadi posisi Yamal ini kan diisi oleh Roni Bargic ya. Bargic lah, Roni lah ya. Namun si Roni ini ternyata cenderung lebih sering melepas crossing yang statis. Kemudian tidak punya dribble progresif, minim. Dan juga tidak mampu dia untuk memaksa Slavia menggeser blok rendah mereka. Akhirnya Barcelona tumpul di sisi kanan dan kemudian di kiri juga tidak maksimal karena Valde lebih sibuk bertahan menghadapi si Kusets. Di babak pertama kacau sekali ya. Jadi di babak pertama itu Barcelona itu diselamatkan oleh individu. Gol pertama Slavia ya dari Vasil Kuset di menit 10. Itu gol pembuka dari set piece. Kuset unggul di duel di tiang jauh, dia bisa mengeksploitasi. Kemudian Frankie Jong salah posisi dan kurang komunikasi antara Garcia dan Konde. Dan Barcelona lambat dia setelah tertinggal, tidak ada sirkulasi bolanya, lambat temponya. Malah banyak salah passing lagi di sepertiga akhir. Sementara itu Pedri terus ditekan secara fisik oleh Moses.
Nah, Raphinha yang ada di depan ini minim sentuhan ya, minim sentuhan, minim distribusi bola. Beruntung nih Barcelona mampu membalas gol di menit 34 ya dari Fermin Lopez. Ini satu-satunya momen kolektif Barca yang berkualitas di babak pertama. Jadi gol ini memang lahir dari taktikal kolektif, mana ada kombinasi yang cepat antara Garcia, Raphinha dan De Jong. Fermin menyerang dari ruang second line dan melakukan finishing keras dan presisi. Barcelona unggul di menit 42 lagi-lagi dari Fermin Lopez. Ini gol individual murni. Murni lepas dari marking, tembakan jarak jauh dan bukti ketajaman gelandang modern yang mampu memainkan box to box. Tapi gol bunuh diri terjadi juga di babak pertama. Ironisnya ya, ini Lewandowski nih. Pun dia salah antisipasi corner, ada kontak bahu ya. Lewandowski justru mengarahkan bola ke gawang sendiri. Tapi ini bukan soal teknik Lewandowski yang salah ya, tapi ini kekacauan sistem zonal markingnya Barcelona. Ya, jadi Lewandowski berada di area yang salah dan harus bereaksi dalam kondisi yang tidak ideal. Babak pertama memang berakhir imbang 2-2 ya. Tapi secara permainan Barcelona jauh sekali dari standarnya UCL, jauh. Di babak kedua ada perubahan momentum, ya. Di babak kedua ada perubahan momentum dan kejeniusan pergantian pemain. De Jong mengambil alih kontrol permainan. Kemudian Barcelona mencoba meningkat dengan carrying ball-nya progresif dari De Jong, kemudian temponya dinaikkan ya. Nah, di sini garis pertahanan Slavia mulai turun ini lebih dalam. Gol Jong kan ada nih dianulir ya. Is offside, tapi paling tidak dengan gol itu sinyal dominasi mereka mulai kelihatan. Tapi sayang di menit 61 Pedri cedera. Tapi ini direspon dengan baik oleh Flick dengan memasukkan Dani Olmo. Juga Marcus Rashford masuk. Ini keputusan yang brilian. Keputusan jenius karena keputusan ini mampu mengubah struktur dan ritme serangan Barcelona. Kemudian push terjadi ya. Di menit 63 Dani Olmo yang menjadi super sub. Dan ini kayaknya gol terbaik Barcelona musim ini ya. Sentuhan pertamanya, kemudian sudut sempit dan eksekusi bola yang melengkung begitu sempurna. Jadi ini gol inilah yang membuat pecah mental Slavia. Kemudian di gol keempat ya, akhirnya Lewandowski ya dari zero to hero melakukan penebusan yang sempurna, bagaimana saat Rashford menyerang ya, kemudian melakukan crossing datar yang berbahaya, ada kontrol refleks yang bagus dan penyelesaian yang sangat klinis. Di kontras sekali nih Lewandowski di babak pertama dengan babak kedua. Jadi inilah mental striker level elite ya. Walaupun dia sudah melakukan gol bunuh diri di babak pertama, tapi mentalnya tetap terjaga dan malah mencetak gol kemenangan untuk timnya di babak kedua. Nah, melihat permainan tanpa Yamal, ini memang absennya Lamine Yamal ini memang mengurangi unpredictability ya. Jadi memutus chemistry kanan antara Konde dan Yamal dan bermaksa si Barcelona ini bermain lebih statis. Jadi fakta bahwa Barcelona butuh Olmo, butuh Rashford untuk mengunci laga seperti ini memang menunjukkan betapa vitalnya Yamal dalam struktur serangan Flick. Tanpa Yamal kacau ya, kacau. Tapi begitupun ya, secara kesimpulan Papatola dari pertandingan ini, dari taktikal dan juga implikasinya bagaimana. Secara positif ya, Barcelona punya kedalaman skuad yang bagus. Mentalnya cepat bangkit dan punya Fermin Lopez sebagai gelandang yang elit dan juga punya super sub yang bagus sekali. Jadi menurut Papatola di laga ini walaupun secara keseluruhan belum memenuhi standarnya UCL ya, tapi kemenangan ini patut diapresiasi. Walaupun tidak bermain bagus, tapi Barcelona menang secara dewasa. Nah, di Liga Champions ini sering nih, yang begini-begini sering lebih penting sebetulnya daripada dominasi estetik ya. Slavia kita berikan apresiasi juga bagaimana mereka memberikan
perlawanan luar biasa. Namun memang dengan kondisi suhu yang di bawah 0 derajat Celcius, aduh, sangat berat lah memang untuk bisa dominan di Slavia Praha ini ya. Tapi paling tidak begitulah yang sudah kita saksikan, dan lagi-lagi menang adalah kegiatan sehari-hari Barcelona ya. Jadi kalau kamu suka dengan analisa jujur, tajam dan tanpa basa-basi, jangan lupa subscribe Papatola TV, karena di sini sepak bola kita bedah, bukan kita puja-puja ya. Jadi saya Papatola undur diri di video ini, dan jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe video-video Papatola dan berikan komen-komen terbaik. Kita lanjut lagi di video-video berikutnya, di live streaming berikutnya. Terima kasih sobatku. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.